untuk memulai kegiatan pada hari ini, agar kegiatan kita juga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebaiknya kita mulai hari ini dengan doa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau minta tolong buat Ananda yang di sebelah kanan Ibu dapat memimpin doanya. Silakan Ananda. Bapak sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, kita udah berdoa, semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar dan diberkahi ya. Amin. Nah, sekarang Ibu mau ambil presensi Ananda semua dulu. Oke, Ibu ambil presensinya dulu ya, Ananda. Aisyah Putri. Sakit Bu? Dia kena hujan semalam, Bu. Demam dia ya. Fadila Zahra Putri. Hadir Bu. Iya. Fani Pratika Sari. Hadir Bu. Layat Ginting. Hadir, Bu. Yulia Rahmi. Hadir Bu. Yunita. Berarti tadi Aisyah Putri sakit, Bobi Alfa ya. Oke, baik. Nah, gimana tadi kabaran Anda semua? Baik, Bu. Ibu pengen tahu deh apa yang saudara kerjain minggu kemarin dari Yulia. Kemarin hari Minggu kemana aja? Di rumah Bu ngerjain tugas. Tugasnya numpuk. Nah, nanti Nanda semua jangan numpuk-numpukin tugas lagi, biar hari Minggunya bisa dipakai buat jalan-jalan. Terus Fadila kemana kemarin? Kemarin cuma nemenin orang tua Bu ke pasar. Nah, nemenin orang tua ke pasar, berbakti itu namanya. Layat ngapain hari Minggu? Kalau saya tidur, Bu. Wah, tidur aja nih kerjaan si Layat. Iya, saya orangnya pemimpi, Bu. Pemimpi ya. Si Ryan pemimpi nih, Yunita pemimpi juga. Kemarin ngapain aja? Kemarin bikin tugas bahasa Inggris. Nah, bikin tugas ini dong, rajin ya. Tadi bikin tugas juga nggak? Enggak Bu, kalau saya hari Minggu beres-beres rumah. Ini rajin nih sama kayak Fadila bantu orang tua ya. Nah, Ananda nggak mau nanyain ibu ngapain aja kemarin? Oh iya, Ibu ngapain aja kemarin Bu? Terus si Ryan juga nanya tuh, apa tuh Ryan? Ibu, hari Minggu. Ibu hari Minggu. Mana ya? Maunya kemana? Aku lihat ibu jalan lucu. Ya itu soal minggu. Oke. Baiklah Ananda semua, Ananda udah tahu belum untuk materi pembelajaran kita hari ini apa? Belum Bu. Minggu lalu udah Ibu sampaikan. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa Lupa Bu. Kami lupa minta Bu biasanya ingat. Senyum-senyum aja ini. Ayo Rayat, apa? Kita hari ini akan mempelajari tentang keutamaan bersyukur. Nah, sebelumnya Ibu pengen tahu, kalau misalnya kita bahas tentang bersyukur, apa yang Anda pikirkan tentang bersyukur? Ada yang bisa jawab? Coba, Fadila. Bersyukur yang saya tahu itu menerima. Menerima ya. Ada jawaban yang lain? Ada Bu. Oke, Fani, apa itu bersyukur? Menurut Fandi, bersyukur itu sebagai ucapan terima kasih Bu atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oke. Gimana? Yunita? Bersama kurang lebih seperti itu. Bersama ya. Yuli? Kurang lebih sama seperti itu. Yuli. Oke, coba. Ryan, apa itu bersyukur? bersyukur merupakan itu, Bu. Tidak membanding-bandingkan hak yang kita miliki dengan orang lain. Oke, bagus. Luar biasa jawaban Anda semua. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, jadi topik kita hari ini kita akan mempelajari tentang keutamaan bersyukur. Nah, dari keutamaan bersyukur itu nantinya Ibu berharap Ananda semua akan memahami dan juga dapat menjelaskan bagaimana sih konsep bersyukur itu. Nah, kemudian saudara juga mampu mencontohkan apa-apa saja hikmah dari orang-orang yang bersyukur serta keutamaan bagi orang-orang yang bersyukur. Dan terakhir, nah
Nah, Ibu akan jelasin apa sih cooperative learning. Jadi menurut Trianto 2002, cooperative learning itu adalah pendekatan yang dengan mengelompokkan siswa atau ananda semua untuk menciptakan pembelajaran efektif dan mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademik. Nah, langkah-langkahnya itu nanti Ibu akan membagikan ananda semua dengan beberapa kelompok. Dengan kelompok utama itu ada dua. Yang pertama itu kelompok asal atau home group, dan kemudian kelompok ahli. Nanti akan dibagi ke dalam dua kelompok utama. Kelompok yang pertama itu kelompok asal atau home group, dan yang kedua yaitu kelompok ahli. Nanti ananda semua akan Ibu beri tugas untuk mendiskusikan terkait topik kita hari ini. Nah, tentang keutamaan bersyukur. Jadi nanti setelah berdiskusi, ananda semua akan tampilkan apa yang telah didiskusikan dalam kelompoknya ke depan, dan kemudian teman-teman yang lain akan menerima informasi dari paparan diskusi ananda semua. Gimana? Sampai di situ ananda sudah paham? Paham, Bu. Nah, sampai di sini penjelasannya. Apakah ananda paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham? Ada nggak yang mau ditanyakan kira-kira? Ada, Bu, saya. Oke, Raya mau nanyain apa? Tadi Bu bilang ada grup POM, ada grup satu lagi, Bu. Itu apa ya, Bu? Oh, untuk itu kan dua kelompok, ada home group atau kelompok asal. Nah, ada juga kelompok ahli. Nanti ananda semua itu akan Ibu bagikan masing-masing ke kelompok asal. Setelah itu di kelompok ahli, masing-masing dari ananda akan diberi tugaskan untuk membahas satu topik. Topik-topik tersebut nanti akan ananda bahas di dalam kelompok ahli. Nah, setelah kelompok ahli selesai membahas terkait subtema yang diberikan dari Ibu, ananda semua akan kembali lagi kepada kelompok asal, dan masing-masing ananda yang dari kelompok ahli itu akan menjelaskan kepada teman-temannya dari kelompok lain terkait seluruh pembahasan yang ada di kelompok ahli. Gitu, Raya. Ya, Bu, saya paham. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, Fani atau Yuli dulu ini. Bu, jadi kelompok ahli itu cuma ada satu, sedangkan kelompok asal itu ada dibagi beberapa kelompok gitu ya, Bu? Apa gimana, Bu? Nah, jadi nanti masing-masing ananda itu bakalan dapat kelompok asal atau kelompok asli yang beranggotakan 4-5 orang. Nah, sementara untuk kelompok ahli ini akan disesuaikan lagi dengan topik pembahasan kita, yaitu ada 4 kan. Nah, nanti kelompok ahli ini akan membahas satu topik. Misalnya di kelompok ahli yang pertama itu Yuli membahas tentang konsep bersyukur. Kemudian di kelompok ahli kedua Fani misalnya membahas tentang hikmah bersyukur, dan seterusnya. Setelah ananda semua membahas tentang satu dari topik itu, nanti ananda akan balik lagi ke kelompok asal dan menjelaskan kepada teman-teman ananda terkait apa yang anda dapatkan di kelompok ahli. Seperti itu, Yuli. Bagaimana, Yuli? Udah paham? Paham, Bu. Terima kasih jawabannya, Bu. Oke, sama-sama. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini itu akan dilaksanakan selama 2 JP, 2 kali 40 menit. Nah, jadi gimana? Ananda semua sudah siap? Siap, Bu. Oke, mantap. Paham. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu nanya lagi nih, sekali lagi. Ada nggak yang masih belum ngerti tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Sudah paham, Bu. Oke, berarti sedia ya, bersedia. Bersedia. Oke, kita akan langsung masuk ke materi. Yeay. Nah, Nanda, ini Ibu bagikan modul terkait keutamaan bersyukur. Tapi nanti kita juga lihat paparan materi dari Ibu ya, sambil dibaca modulnya. Ini buat kita. Akhir, supaya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dibaca dulu modulnya ya, sembari Ibu menyiapkan PPT-nya.
menceritakan tentang keutamaan bersyukur. Itu kita akan bahas 4 subtema. Yang pertama yaitu konsep atau pengertian bersyukur. Kemudian yang kedua yaitu hikmah bersyukur. Ketiga, keutamaan bagi orang-orang yang bersyukur. Serta keempat yaitu kiat menjadi orang atau pribadi yang bersyukur. Nah, ini dia pengertian bersyukur. Syukur atau bersyukur ialah sebuah bentuk batin yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan memiliki rasa syukur, tentunya kita akan menjadi manusia yang lebih bahagia di dunia. Nah, rasa syukur itu diajarkan oleh setiap agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, dan agama lain yang diakui di Indonesia. Nah, Islam bagi seseorang Muslim menunjukkan rasa syukur sebagai apapun yang terjadi di dunia ini, itulah hal yang harus disyukuri. Bahkan kita bangun pagi dengan rasa sehat, badan bugar, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Nah, jadi sampai di situ pengertian bersyukur. Nah, kemudian apa sih hikmah-hikmah bagi orang yang bersyukur? Nah, dalam hal ini Ibu akan membahas tentang 3 keutamaan atau hikmah dari orang-orang yang bersyukur. Yang pertama itu ditambahkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu akan meningkatkan keimanan seorang makhluk Allah. Dan kemudian yang terakhir itu akan memberikan kenikmatan serta rasa hidup yang nyaman dan bahagia dunia akhirat. Itulah hikmah dari orang-orang yang bersyukur. Nah, Nanda, selain yang hal 3 tadi, hikmah bagi pribadi yang bersyukur itu ada juga ianya akan dijanjikan surga di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidupnya akan penuh dengan keberkahan dan juga kebahagiaan. Makanya orang-orang yang bersyukur itu dijauhkan dari penyakit hati ataupun iri dengki. Kemudian orang-orang yang bersyukur ini juga akan memiliki teman yang lebih baik karena mereka adalah pribadi yang baik pula. Makanya kita itu harus menjadi pribadi yang selalu bersyukur pada segala macam bentuk dari nikmat Tuhan yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa yang mana artinya, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kita sebagai manusia memang sangat diharuskan untuk bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Rahman, Allah juga selalu mengulang-ulang, yang mana di sana terdapat arti bahwa nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Di mana salah satu hikmahnya yaitu adalah agar kita lebih memperhatikan nikmat Allah. Saat kita memberikan perhatian terhadap nikmat, kita akan melihat bahwa nikmat Allah yang kita terima sungguhlah banyak. Sebagaimana kita dari bangun tidur hingga tidur lagi, kita merasakan nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Mulai dari rezeki, kemudian makanan enak yang kita makan, nafas, kesehatan, itu semua adalah bentuk dari nikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, jadi kita udah membahas tentang bagaimana itu keutamaan bersyukur melalui PPT yang sudah kita berikan. Sekarang Ibu akan bagikan Ananda menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok asal. Nah, nanti Ibu akan bagikan kertas warna ini buat menandakan Ananda itu dari kelompok warna apa gitu ya. Ini kelompok pink, Yuli. Kasih dulu ya, sama-sama. Ini kelompok pink. Ya. Nah, ini dari kelompok kuning. Sama-sama Fadila kelompok kuning. Nah, ini kelompok biru. Terima kasih. Oke, sekarang Ananda semua udah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ananda yang dapat kelompok pink itu bergabung kepada kelompok pink karena kita akan membentuk kelompok ahli lagi. Nah, setelah itu, setelah bergabung di kelompok ahli, Ibu akan berikan tugas-tugas kepada Ananda. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, langsung bisa kelompoknya.
kelompok pink ya. Iya Bu. Udah bergabung semua anggotanya kelompok pink? Sudah, Bu. Oke baik. Nah jadi kelompok pink ini sama juga dengan kelompok A. Nanti tugas dari kelompok A ini adalah membahas tentang pengertian dari bersyukur. Nah jadi Ananda semua, Ibu harapkan dapat mengumpulkan informasi tentang pengertian bersyukur dan kemudian nanti disimpulkan, dibuat satu kertas, disimpulkan buat nanti ketika balik kelompok asal kita akan berdiskusi lagi kepada kelompok asal masing-masing. Paham ya? Paham Bu. Oke silakan berdiskusi. Iya Bu. Anda semua, waktu diskusinya udah habis. Sekarang Ibu mau perwakilan dari kelompok itu memaparkan dan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Jadi nanti teman-temannya bisa menanggapi. Gimana? Ayo, siapa duluan? Oke, Ryan. Ayo maju ke depan. Ya, Bu. Kasih tutup tangan dulu, Ryan. Baiklah Anda semua, kita udah di penghujung pembelajaran. Nah, jadi kan kita udah bahas tentang apa itu pengertian bersyukur, apa hikmahnya, kemudian keutamaan bagi orang-orang yang bersyukur, dan bagaimana kiat menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, Ibu pengen ada satu orang perwakilan dari Anda semua yang menyampaikan apa sih bersyukur menurut Anda. Siapa nih yang mau nyoba? Oke, Yunita. Bersyukur artinya adalah menerima ketetapan Allah pada diri kita atas semua nikmat yang telah Tuhan berikan kepada diri kita sendiri. Mungkin itu saja Bu. Baik, kita kasih aplaus dulu buat Yunita. Baiklah Nanda, kita sudah di akhir acara. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan bahwasanya untuk pembelajaran kita selanjutnya itu adalah materi tentang kepercayaan diri dan juga motivasi yang akan dilaksanakan minggu depan seperti jam di hari ini juga. Nah, sebelum kita tutup forum ini, Ibu ingin Ryan kembali memimpin doa sebelum kita pulang ya. Silakan Ryan. Nah, Ibu guru serta teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Banyak maaf dari Ibu apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin pamit ya Anda. Selamat siang.